Kakawin Sutasoma adalah salah satu karya klasik sastra Jawa yang memiliki banyak pelajaran moral dan bijak. Karya ini oleh banyak orang dianggap sebagai ajaran filosofi dan spiritual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa ajaran bijak yang dapat diambil dari Kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma menjadi salah satu karya sastra yang sangat penting dalam upaya memahami agama Buddha Mahayana dan pengaruhnya terhadap agama Hindu Siwa. Dalam karya sastra ini, Empu Tantular memadukan kisah hidup Buddha dan kisah hidup keturunan Pandawa menjadi sebuah cerita yang selaras dan komprehensif. Pada dasarnya, Kakawin Sutasoma mengisahkan tentang kisah hidup Sutasoma yang merupakan penjelmaan Buddha. Cerita dimulai dengan kelahiran Sutasoma sebagai putra Prabu Mahaketu Raja Hastinapura. Sutasoma tumbuh menjadi remaja yang sangat rajin beribadah dan mengagumi agama Buddha. Namun, Sutasoma tidak senang ketika dikawinkan dan dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Oleh sebab itu, Sutasoma memutuskan untuk melarikan diri dari negaranya untuk mengabdikan dirinya kepada agama Buddha. Setelah pergi, kerajaan Hastinapura mengalami huru-hara dan kebingungan. Raja beserta permaisuri pun sangat sedih, namun mereka dihibur oleh warga dan orang-orang terdekat. Dalam perjalanannya, Sutasoma melakukan tapa brata di Gunung Sumeru selama beberapa tahun dan kemudian dia berhasil memperoleh pengajaran agama dari seorang biksu. Sutasoma selanjutnya pergi melanjutkan tapa brata di tempat kisah Sumitra menceritakan tentang asal-usul dan riwayat Jayantaka atau Purusada yang gemar melahap manusia. Dalam perjalanan Sutasoma, ia bertemu dengan Gajah Muha, naga, dan harimau. Sutasoma berhasil menang melawan mereka dan memberikan pengajaran Buddhis bagaimana cara hidup yang baik. Selanjutnya, Sutasoma menghadapi godaan oleh bidadari dan Indra. Meskipun demikian, Sutasoma berhasil mewujudkan kesucian hidupnya dan mempertahankan kesetiaannya terhadap agama Buddha. Kisah hidup Sutasoma selanjutnya dirangkai dalam pertemuan dengan beberapa tokoh dalam cerita, seperti Dasabaku dan Chandrawati. Kakawin Sutasoma juga mengisahkan tentang penobatan Sutasoma sebagai raja di Hastinapura. Selama pemerintahannya, pasukan raksasa yang dikenal sebagai Singhala menyerbu. Sutasoma berhasil memimpin pasukannya dan berhasil memenangkan pertempuran. Namun, kemenangan Sutasoma ternyata hanya sementara. Raja Widarba ditawan oleh Kalmasapada atau dikenal juga dengan Purusada, dan akhirnya pasukan raksasa kembali menyerbu Hastinapura di bawah komando Kalmasapada. Sutasoma mengurungkan niatannya untuk berperang dan memilih menyerahkan diri serta memohon maaf pada Kalmasapada. Pertobatan Kalmasapada menandai berakhirnya pertentangan antara Keraton Barat dan Keraton Timur. Dari kandungan cerita Kakawin Sutasoma, dapat diambil pesan moral bahwa: pertama, Kakawin Sutasoma mengajarkan tentang pentingnya sikap rendah hati dan kesederhanaan. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan, namun hal ini seringkali memunculkan sifat sombong dan merendahkan orang lain. Kakawin Sutasoma mengajarkan bahwa kesederhanaan dan kebahagiaan dapat diperoleh dengan tidak terlalu banyak memikirkan uang dan harta. Kita harus belajar untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kedua, Kakawin Sutasoma mengajarkan tentang pentingnya pengendalian diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terbawa emosi dan tidak dapat mengontrol diri kita sendiri. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain dan mengganggu keseimbangan hidup kita. Kakawin Sutasoma mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan emosi agar dapat mencapai kebahagiaan sejati. Ketiga,
Kakawin Sutasoma mengajarkan tentang kebijaksanaan hidup. Kita seringkali terlalu terlibat dalam masalah kecil yang sebenarnya tidak penting. Kakawin Sutasoma mengajarkan tentang pentingnya mengevaluasi situasi dan memilih pertarungan yang layak. Kita harus belajar untuk memilih pertarungan yang penting dan menghindari pertarungan yang sia-sia. Karena Kakawin Sutasoma menekankan nilai-nilai moral dan spiritual, karya ini masih relevan dan memiliki banyak pelajaran berharga untuk dipelajari dalam kehidupan yang semakin sibuk dan penuh tekanan. Kakawin Sutasoma dapat menjadi panduan untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian batin. Secara umum, karya sastra klasik seperti Kakawin Sutasoma dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran bijak dalam karya ini dapat membantu kita untuk mencapai kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian batin. Dengan belajar dari karya-karya klasik seperti Kakawin Sutasoma, kita dapat memperkaya diri dengan nilai-nilai spiritual dan moral yang berharga. Secara khusus, agama Buddha mendorong umatnya untuk selalu hidup dengan damai dan menghindari konflik. Hal ini sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menunjukkan keragaman kesatuan. Selain itu, Kakawin Sutasoma juga menjelaskan bahwa Hayam Wuruk merupakan penjelmaan Raja Buddhis yang ideal. Namun, meski sifatnya yang sangat didaktis, Kakawin Sutasoma kurang diminati di Bali hingga sekarang.